Baik, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam. Baik, jadi Kak, setelah melewati pertempuran sengit nih dengan UAS yang kemarin, bagaimana sih keadaannya yang sekarang? Masih sehat kan ya? Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga bisa menikmati liburan. Wah, berarti udah pulang kampung nih? Ya, alhamdulillah kemarin sampai di rumah. Oh, oke. Alhamdulillah kayak gitu. Baik Kak, karena para peserta dan juga saya sendiri nih udah nggak sabar banget buat tahu lebih dalam tentang apa sih itu konsep ekonomi Islam. Apakah dari Kak Rizky sendiri sudah siap untuk memandu acara? Insya Allah sudah siap dari saya sendiri. Baik, terima kasih. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang hadir pada webinar ini. Selamat datang di webinar kami yang sangat dinamis dan penuh inspirasi dengan topik yang sangat menarik, pembangunan perekonomian masyarakat melalui konsep ekonomi Islam. Saya Rizky Maulana merasa sangat senang bisa menjadi moderator dalam sesi ini, di mana kita hadir di sini akan menjelajahi aspek yang sangat menarik dan relevan dari ekonomi Islam dalam konteks zaman sekarang. Kita semua menyadari bahwa tantangan ekonomi yang kompleks mengharuskan kita untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi yang inovatif. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan bernilai untuk membawa perubahan positif dalam dunia bisnis dan keuangan. Tentunya materi ekonomi Islam ini akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat berpengalaman dan menjadi sosok inspiratif bagi kalangan mahasiswa. Bagaimana tidak, segudang pengalaman dan prestasi telah diraihnya selama kuliah. Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Haidar Hafiz? Mungkin panitia bisa minta tolong untuk menampilkan CV pemateri agar kita kenal lebih jauh tentang pemateri kita. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Bagi teman-teman yang hadir di sini, perlu diketahui bahwa Kak Haidar merupakan mahasiswa yang sekarang menempuh semester 6 di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, Program Studi Ekonomi Islam. Kak Haidar sekarang aktif di organisasi kampus yang bergerak di bidang berbasis penelitian ekonomi, yaitu KSE, CIIS, FEBUB, dan juga Kak Haidar aktif menjadi peserta lomba karya tulis ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sampai sekarang, Kak Haidar mendapatkan 40 lebih prestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Luar biasa sekali. Untuk pengalaman kerja, tak perlu diragukan lagi bahwasanya Kak Haidar dari 2021 hingga sekarang aktif bekerja di Science Hunter Indonesia sebagai profesional mentor dalam studi lapangan penelitian ekonomi. Untuk pengalaman organisasi, Kak Haidar dari 2020 hingga sekarang menjadi staf penelitian dan pengembangan KSCI, CIIS, FEBUB, dan menjadi staf karya ilmiah di riset karya ilmiah mahasiswa RKIM Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman riset nih, wah Kak Haidar ini sangat banyak ya melakukan riset. Untuk bulan Mei hingga Juni 2022, Kak Haidar melakukan penelitian optimalisasi rantai pasok komoditas strategis di Jawa Timur. Januari 2022, penelitian potensi fintech pertanian Islami di kota Jeneponto, Sulawesi Selatan. Maret hingga Juni 2021 melakukan penelitian indeks literasi ekonomi syariah dalam membantu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, dan masih banyak pengalaman riset lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu-satu. Next, mungkin selanjutnya terkait dengan prestasinya nih. Wah, banyak sekali ya prestasi dari Kak Haidar ini, di mana tahun 2022, Kak Haidar menjadi mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, angkatan 2020. Tahun 2021 menjadi mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan juga terlihat beberapa gold medal dan juga juara juga telah diraihnya. Next. Mungkin bisa di next. Baik, berikut juga merupakan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kak Haidar.
di mana Kak Haidar ini terlihat sudah berkali-kali menjuarai kompetisi. Oke, next. Baik, berikut juga prestasi yang telah diraih oleh Kak Haidar. Terlihat juga di situ Kak Haidar sudah sering ya menjadi pemateri. Jadi teman-teman yang hadir di sini sangat beruntung nih bisa mendapatkan materi dari Kak Haidar yang luar biasa. Oke. Baik, karena sudah saya kenalkan Kak Haidar lewat CV yang luar biasa apik, mungkin bisa kita sapa langsung nih dari Kak Haidarnya. Dari Kak Haidar, apakah sudah hadir di room Zoom? Oke, sudah Mas, sudah hadir. Suara saya masuk jelas nih? Ya, jelas Mas. Oke, Wah, Kak siap. Haidarnya udah hadir nih teman-teman. Nah, Kak Haidar sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Kalau Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk kira-kira selama liburan ini ngapain aja nih Kak? Apakah masih aktif ikut lomba atau bersantai? Oke, kalau aku kan udah mau masuk semester 7 nih. Kebetulan kalau lomba udah semakin menurun ya intensitasnya, tapi insya Allah masih ada beberapa lomba ke depan gitu, termasuk yang di bidang pertanian. Mungkin nanti aku bakal buka-bukaan buat teman-teman ya, lomba apa yang akan kuikuti. Sama juga nanti kesibukannya untuk yang akan datang adalah ikut magang. Jadi udah keterima di salah satu bank untuk bisa magang selama 3 bulan gitu. Mohon doanya teman-teman sekalian gitu. Baik Kak, luar biasa ya Kak Haidar ya, masih aktif di lomba meskipun sekarang udah semester 7 gitu. Mungkin dari Kak Haidarnya apakah sudah siap membawakan materi? Oke, sudah ini Mas Rizky. Baik, karena Kak Haidar sudah hadir dan siap, langsung saja kita beralih ke sesi pemaparan materi. Kepada Kak Haidar, waktu dan layar saya persilakan. Oke, aku mulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang kepada kita semuanya. Salat salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang di saat ini. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Oke, sebelumnya aku izin share screen terlebih dahulu ya buat teman-teman sekalian. Oke, bentar ya. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat full screen teman-teman di layar kalian untuk PPT-nya? Mas Rizky, gimana Mas Rizky? Sudah Kak, sudah terlihat jelas. Udah ya? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, karena udah kelihatan, aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah mengundang aku untuk bisa berbicara di forum ini, di mana sebelum-sebelumnya aku itu lebih sering berbicara terkait motivasi ataupun terkait lomba, terkait keilmiahan, yang mana itu mungkin aku sudah bosan terkait hal itu karena sudah sering berbicara tentang hal itu. Berbeda lagi kalau diundang terkait yang mengenai ekonomi Islam, padahal ini bidangku yang sangat aku sukai. Jarang ada event-event yang notabene itu mengundang aku, yang dimana aku disuruh diamanahkan untuk menjadi pemateri terkait isu-isu ekonomi Islam ataupun terkait ekonomi Islam itu sendiri. Nah, di sini alhamdulillah dari panitia dari Forsika bisa memberikan jembatan buat aku untuk bisa menyebarkan, mendakwahkan bagaimana sih potensi buat teman-teman kalau teman-teman itu mengimplementasikan ekonomi Islam. Bagaimana sih nanti ekonomi Islam ini kalau diterapkan maksimal di negeri ini, bagaimana sih pengaruhnya gitu. Bahkan Mas Haidar nggak akan jelaskan terkait manfaat dari segi nasional aja. Ketika teman-teman mengaplikasikan ekonomi Islam aja di dalam paper teman-teman di ranah pertanian, ketika teman-teman ikut lomba itu memiliki opportunity yang lebih bagus gitu. Jadi kalau kemarin tornya dari panitia itu menjelaskan bagaimana pengaruhnya gitu ya, mungkin bagaimana memberikan manfaat terkait ekonomi Islam secara nasional, mungkin nanti akan kutambahkan bagaimana sih nanti ekonomi Islam ini kalau kalian aplikasikan di dalam ide-ide kalian, di dalam ide-ide kalian di mahasiswa ini, karena kadangkala mahasiswa itu kan dituntut untuk membuat suatu papernya ini dituntut untuk bisa dilombakan, yang mana teman-teman udah pasti suka lah kalau ikut-ikut lomba seperti itu. Nah, nanti selain Mas Haidar akan jelaskan dari berbagai pengertian, dari berbagai ilmu-ilmu terkait ekonomi Islam, manfaatnya. Nanti Mas Haidar juga akan jelaskan bagaimana sih nanti opportunity kalau teman-teman menggunakan untuk lomba gitu, biar
ada tambahannya gitu ya, tidak hanya materi utama saja gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin karena udah diperkenalkan, aku mau kenalin balik ya. Mungkin perkenalkan, nama aku Muhammad Haidar Hafiz. Alhamdulillah sekarang aku adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis yang mengambil program studi ekonomi syariah dan aktif di ranah keilmiahan, makanya suka riset gitu ya, dan juga traveling sebagai jembatan untuk bisa ikut lomba, di mana kebanyakan lomba yang ku ikutin tuh kuhubungkan dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam ini memiliki opportunity yang lebih. Selain dia itu memiliki opportunity lebih ketika diaplikasikan ke masyarakat, dia memiliki opportunity lebih ketika dilombakan, seperti itu. Aku lahir di Malang tanggal 17 Oktober tahun 2001, dan untuk Instagram sama sosial mediaku ini ya teman-teman, kalau semisal teman-teman ingin menghubungi untuk masalah apapun itu, yang semisal mungkin teman-teman ingin lomba, ingin tanya mengenai ekonomi Islam, monggo, insya Allah aku bakal feel free, dan aku bakal seneng banget kalau teman-teman tanya entah via DM ataupun via WhatsApp gitu. Dan insya Allah selama 45 menit ke depan atau 40 menit ke depan sampai jam 5, Mas Haidar akan menjelaskan bagaimana sih ekonomi Islam itu, bagaimana sih pengaruhnya kepada masyarakat sekalian gitu. Oke, aku langsung lanjut aja kepada teman-teman sekalian. Nah, mungkin dari sini ada nggak yang tahu apa itu ekonomi Islam? Ada yang tahu teman-teman? Mungkin bisa on mic ataupun bisa raise hand gitu ya. Ada yang tahu nggak apa sih ekonomi Islam gitu? Mungkin dari moderator bisa nunjuk gitu mungkin. Dari Mas, siapa namanya? Mas Rizky? Baik, saya tadi mungkin kepada Mas Farid Azhar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Azhar dari LDF Alamanda Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin sini izin berpendapat ya. Untuk ekonomi Islam, setahu saya itu adalah ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, yang mana di situ menghindari yang namanya riba. Kan kita tahu sendiri bahwa dalam Islam sendiri riba itu dilarang ya, karena merugikan orang lain gitu. Mungkin itu yang saya tahu. Panggilannya Mas Farid ya namanya ya? Ya, panggilnya Farid. Terima kasih Mas Farid atas jawabannya. Jadi jawaban apa yang dikatakan Mas Farid itu betul, bahwasanya ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berbasis syariah, di mana sumber hukumnya diambil dari berbagai hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas gitu. Kalau Al-Quran mungkin teman udah tahu, hadis juga teman-teman bakal udah tahu pastinya. Tapi kalau ijma itu adalah, gambarannya itu adalah keputusan dari para ulama gitu. Kalau qiyas itu adalah hubungan atau hubungan apa ya gambarannya kalau dijelaskan ya, penghubungan antar satu masalah dengan masalah yang terjadi di zaman Nabi yang itu diputuskan oleh para ulama. Jadi ijma sama qiyas itu gambarannya diputuskan oleh para ulama, dan semua sumber hukum ini didapatkan untuk bisa membuat suatu hukum-hukum yang akan diaplikasikan pada ekonomi Islam. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ekonomi Islam itu muncul ketika di tahun sekitar 1970-an. Jadi teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui, semenjak zaman Nabi sampai semenjak Bani Abbasiyah, itu terjadi yang namanya pergerakan ekonomi syariah yang sangat besar. Apalagi di ranah keilmuannya. Banyak ilmuwan seperti Ibnu Sina, terus pengarangnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, Al-Farabi, terus Al-Makrizi, terus mungkin kalau teman-teman tahu Ibnu Taimiyah gitu ya, itu salah satu ilmuwan yang sangat prefer di ranah ekonomi syariah dari tahun 1200 sampai 1700-an. Tapi masalahnya teman-teman sekalian, di zaman itu banyak orang-orang barat, seperti kalau teman-teman tahu ekonom namanya Adam Smith, Gresham, dan lain sebagainya, dia nggak menganggap bahwasanya di 500 tahun itu terjadi yang namanya pertumbuhan keilmuan terkait ekonomi Islam. Makanya terdapat yang namanya Great Gap atau atau kekosongan keilmuan gitu ya. Alhasil banyak ilmuwan muslim di tahun sekitar 1970-an yang menyayangkan akan pandangan tersebut dari ekonom barat, yang menyatakan bahwasanya 500 tahun semenjak 1200 sampai 1700, di mana itu adalah masa di mana Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah, yang terjadi pergerakan keilmuan ekonomi Islam tidak dianggap oleh para ilmuwan barat gitu. Alhasil pada konferensi internasional 1 di Mekah dibuatlah yang namanya teori ekonomi Islam, dan
teori ekonomi Islam ini dibuat dan diaplikasikan di salah satu universitas pertama kali di Malaysia, yaitu International Islamic University of Malaya, IIUM. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, kemarin setauku ada beberapa anak yang kemarin exchange ya dari Fakultas Pertanian ke IIUM. Salah satunya kalau nggak salah itu Kak Sofia, kalau nggak salah itu ya. Salah satu award di Basic Scholarship yang aku tahu yang ke IIUM. Jadi itulah yang namanya sejarah dari ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah ini muncul dari Konferensi Internasional 1 di Mekah, di mana itu diawali dengan banyaknya ilmuwan barat yang nggak menganggap bahwasanya terjadi pergerakan ekonomi semenjak 1200 sampai 1700 gitu. Dan ilmuwan barat menganggapnya bahwasanya 500 tahun itu adalah sebuah tahun ke-8, tidak ada pergerakan keilmuan di ranah ekonomi, seperti itu. Nah, di lain sisi, ekonomi Islam ini juga muncul karena terdapat dua kontradiktif sumber ekonomi di dunia ini. Jadi sebelum tahun sekitar 1970, itu terdapat dua pandangan ekonomi, yaitu yang namanya ekonomi kapitalis sama ekonomi komunis, atau bahasa halusnya itu sosialisme, ekonomi sosialis gitu ya. Jadi teman-teman kalau tahu, ekonomi kapitalis itu adalah ekonomi yang menyatakan bahwasanya kalian sebagai subjek ekonomi, kalian tuh harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun. Even dengan cara yang tidak halal pun kalian harus cari, karena kalian adalah manusia yang dituntut untuk bisa mencari keuntungan. Itulah yang namanya ekonomi kapitalis, yang sering diaplikasikan di negara-negara barat seperti Eropa maupun Amerika. Nah, berbanding terbalik dengan namanya ekonomi sosialis atau ekonomi komunisme, yang bahasa kasarannya ya. Ekonomi sosialis itu gampangannya adalah bagaimana teman-teman sebagai subjek ekonomi, ketika teman-teman mendapatkan keuntungan yang besar, kalian harus bisa menyebarkan kepada seluruh orang. Jadi anggapannya ketika teman-teman punya mobil atau teman-teman punya rumah, ketika teman-teman tinggal di negara yang memiliki iklim ekonomi sosialis, rumah sama mobil itu bukan kepemilikan teman-teman. Nah, ini kan kasihan ya buat teman-teman yang udah berjuang, yang udah mati-matian dalam ngejar duit, tapi mobil sama rumah tidak dinamakan atas nama kalian. Nah, ini menjadi kontradiktif sendiri gitu kan. Jadi kalau bisa aku katakan, yang namanya ekonomi kapitalis itu terlalu teman-teman mencari keuntungan banget, tapi kalau ekonomi sosial itu terlalu mencari kemaslahatan banget gitu, terlalu mencari kemanfaatan bersama banget gitu. Nah, dari sanalah banyak ilmuwan muslim dari sekitar 1960 sampai 1970 membuat namanya Konferensi Internasional 1 di Mekah, yaitu yang membuat namanya ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam ini adalah jembatan tersendiri bagaimana nantinya seorang muslim atau seseorang yang even itu non-muslim, dia bisa mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi, dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melupakan masyarakat-masyarakat di bawahnya. Maksudnya apa? Tidak melupakan masyarakat di bawahnya. Maksudnya adalah ketika teman-teman mendapatkan keuntungan yang besar, teman-teman udah kaya, jangan lupa untuk bisa berfilantropi. Makanya kalau di Islam diajarkan kita harus berzakat, berwakaf, bersodakoh, dan berinfak. Nah, itulah yang menjadi jembatan yang membedakan antara bagaimana sih perbedaan mendasar antara perbedaan antara ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, sama ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam. Jadi kalau kata kuncinya yang paling kuat adalah ekonomi Islam ini memiliki nilai filantropi, yaitu filantropi Islam. Filantropi Islam itu terdiri dari zakat yang wajib, terus ada yang sunnah seperti wakaf, ada sedekah sama infak, di mana kalau teman-teman nanti bisa mengimplementasikan nilai-nilai filantropi, itu insya Allah bakal meningkatkan sektor ekonomi. Jadi ada anggapan bahwasanya, bukan anggapan lagi, fakta di lapangan, di masanya Bani Abbasiyah, tepatnya di masanya Umar bin Abdul Aziz, khalifahnya. Jadi ketika masa itu terjadi yang namanya peningkatan penghimpunan dana filantropi. Jadi masyarakat itu sangat rajin berfilantropi. Masyarakat itu sangat rajin dalam berzakat. Pada masa itu ketika orang-orang sangat rajin berzakat dan Baitul Mal ataupun lembaga-lembaga zakat itu sangat rajin untuk menyebarkan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu, ada satu kejadian bahwasanya di masa itu tidak ada lagi orang yang berani menerima dana zakat karena sudah mampu semua. Jadi orang-orang yang miskin dulu yang udah dibantu dengan dana zakat, tiba-tiba ketika sudah dibantu terus-menerus, dia bisa hilang dari jurang kemiskinan, dia bisa keluar dari zona kemiskinan. Alhasil ada satu waktu di mana
kemiskinan itu hilang di masanya Umar bin Abdul Aziz. Makanya itu adalah salah satu karomah tersendiri ketika kita bisa berfilantropi, ketika kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah di masyarakat. Dan harapannya Indonesia itu bisa mengimplementasikan di kemudian hari. Nah, sekarang kita lanjutkan seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, inilah yang namanya prinsip ekonomi Islam. Jadi, di ekonomi Islam itu sendiri sangat diharamkan adanya yang namanya penimbunan harta. Jadi, teman-teman sekalian, banyak ulama itu sangat mengharamkan, bahkan Nabi di zaman Nabi aja, Nabi Muhammad SAW yang kita agungkan, di masa tersebut Nabi itu sangat mengharamkan adanya penimbunan emas sama perak gitu. Jadi kalau teman-teman kaya di masanya Nabi itu nggak boleh sangat menimbun emas sama perak yang terlalu jauh gitu. Jadi kalau teman-teman terlalu menabung emas sama perak itu nggak diperbolehkan. Makanya di dalam Islam kita nggak diajarkan bahwasanya kita tuh harus menabung terus-menerus. Tapi di dalam Islam kita diajarkan bahwasanya ketika kita menabung, jangan lupa untuk disisihkan beberapa persen untuk sedekah gitu. Makanya kan Islam mengajarkan 2,5% harta kalian itu sejatinya bukan milik kalian, tapi adalah milik orang lain. Bahkan ada beberapa pepatah yang mengatakan harta kita itu bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di dalam dompet. Harta kita esensinya adalah harta yang kita berikan kepada orang lain, yang kita berikan, yang kita berfilantropikan kepada orang lain. Itu yang disebut harta kita. Karena sejatinya harta itu bakal muncul kembali di masa akhirat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk filantropi kalian yang udah kalian berikan kepada masyarakat, dengan bentuk zakat kalian yang udah kalian berikan, dengan sedekah kalian yang kalian berikan. Dan hal itulah yang mendasari Islam itu sangat mengharamkan adanya penimbunan harta dan sangat menyukai dengan adanya pendistribusian harta. Nah, mengapa Islam itu sangat mengharamkan adanya penimbunan harta dan sangat menyukai adanya pendistribusian harta? Kita anggap saja nih, teman-teman sekalian, anggap aja kalau kalian semua mengikuti pedoman kita harus selalu rajin menabung terus-menerus gitu. Pokoknya duit nggak boleh dikeluarin gitu. Alhasil apa? Teman-teman menabung di bank terus gitu ya. Duitnya nggak dikeluarkan. Alhasil apa? Nggak ada pergolakan ekonomi, nggak ada pendistribusian ekonomi, nggak ada yang namanya jual beli. Alhasil ekonomi di negara tersebut mati gitu. Berbanding terbalik kalau teman-teman menabung oke. Tapi teman-teman juga mengambil duit tersebut untuk bisa mendistribusikan harta kalian, untuk jual beli, untuk berfilantropi. Ketika teman-teman nggak terlalu radikal untuk menabung dan teman-teman sebagian mengambil hartanya untuk berzakat, untuk bisa berjual beli, itu insya Allah akan terjadi yang namanya sirkulasi ekonomi yang membuat ekonomi di negara tersebut maju. Beda lagi kalau harta kalian ditimbun terus. Kalau harta ditimbun terus, insya Allah negara tersebut tuh akan bangkrut karena nggak ada namanya sirkulasi ekonomi. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa paham gitu ya. Nah, inilah yang namanya ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam itu sangat terimplementasi ya, harus mengimplementasikan yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah prinsip-prinsip syariah, di mana kalau teman-teman tidak mengaplikasikan 5 hal ini, maka teman-teman akan gampangannya celaka gitu, gampangannya bisa celaka di dunia ini. Teman-teman di dunia ini sudah ditekankan bahwasanya kalau teman-teman ingin selamat, teman-teman tuh harus yang pertama menjaga agama. Teman-teman nggak menjaga agama, teman-teman murtad, masuk neraka gitu kan. Yang kedua, menjaga akal. Yang namanya akal itu adalah salah satu pemberian dari Allah yang istimewa bagi manusia. Ketika teman-teman nggak menggunakan akal kalian untuk bisa berbuat hal baik, teman-teman bakal bodoh, teman-teman bakal nggak bisa survive di dunia, alhasil celaka. Menjaga jiwa. Sebagai manusia, kita juga diberikan tubuh, diberikan jiwa. Kalau tubuh nggak dibuat untuk hal-hal yang baik, maka teman-teman bakal celaka pastinya. Menjaga keturunan. Nah, ini pastinya mungkin buat teman-teman gitu ya. Ini buat aku tekankan gitu. Bahwasanya di dalam Islam sangat melarang yang namanya berpacaran, sangat melarang yang namanya berzina. Bahkan Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Allah sangat melarang kita mendekati zina. Tidak hanya zinanya, tapi mendekati zina aja itu nggak diperbolehkan. Makanya pacaran itu nggak diperbolehkan. Karena kalau teman-teman nggak menjaga hal ini, pastinya dengan teman-teman pacaran, teman-teman berzina, itu pasti akan merusak keturunan teman-teman gitu. Makanya anak hasil dari perzinahan, dia terputus keturunannya dengan ayahnya gitu. Makanya Islam sangat
menyuruh orang-orangnya untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan pastinya ekonomi Islam harus mengimplementasikan yang paling terakhir adalah menjaga harta. Nah, menjaga harta itu bagaimana? Dengan cara membantu orang, berfilantropi, berzakat, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi prinsip ekonomi syariah, yaitu 5 maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini mungkin sejarahnya dari ekonomi syariah yang udah aku berikan, bahwasanya ekonomi syariah ini muncul dari zaman Rasulullah dan berkembang sangat pesat sampai zaman Abbasiyah runtuh. Namun masalahnya di sekitar 1200 sampai 1700 di mana itu terdapat peningkatan keilmuan dari ekonomi Islam, dari Zaid bin Ali, dari Abu Hanifah, dari Al-Makrizi, dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan ekonom muslim pada zaman itu tidak dianggap oleh namanya Adam Smith, oleh namanya Gresham, atau dari ekonom-ekonom barat. Alhasil, banyak ulama muslim membuat namanya Konferensi Internasional 1 di Mekah di tahun sekitar 1971 yang membuat konsensus agar nantinya ekonomi Islam ini harus benar-benar diaplikasikan semenjak tahun tersebut. Makanya di Malaysia ada namanya IIUM, International Islamic University of Malaya. Terus di tahun 1991 ada namanya Bank Muamalat di Indonesia sebagai cikal bakal pergerakan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan sampai tahun 2001 itu baru ada namanya universitas yang terkait ekonomi syariah itu baru muncul seperti itu. Nah, ini yang namanya sejarah dari ekonomi syariah. Nah, untuk sejarah ekonomi syariah mungkin Mas Haidar gak bakal cerita lebih jauh karena pasti waktunya gak bakal nutut buat teman-teman gitu ya. Dan ada slide-slide yang lebih penting buat teman-teman dapatkan seperti itu ya. Ya, inilah selain itu teman-teman, kemarin dari panitia menyuruh selain kita membahas ekonomi, kita harus membahas terkait bisnis syariah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam bisnis syariah, teman-teman itu harus mengedepankan berbagai prinsip. Namun prinsip yang harus teman-teman tekankan, yang pertama adalah prinsip tauhid. Jadi bagaimana teman-teman tuh berbisnis, tapi selalu ingat Allah. Bagaimana teman-teman itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya bagaimana Mas Haidar? Contohnya ketika teman-teman berbisnis, jangan sampai teman-teman ketika ada azan sholat, teman-teman mengindahkannya, atau teman-teman nggak mendengarkannya, atau nggak menjawab azannya. Terus teman-teman apalagi nggak sholat, walaupun udah diingatkan sama Allah. Kan itu kan banyak kita orang-orang berbisnis, tapi kalau udah waktunya sholat, dia nggak sholat gitu. Itu kan banyak. Itu udah tercoreng bisnisnya gitu, nggak barokah pastinya gitu. Dan yang kedua adalah prinsip maslahah. Ketika teman-teman berbisnis, jangan lupa teman-teman itu selalu mengedepankan prinsip maslahah. Apa artinya itu prinsip maslahah, Mas Haidar? Prinsip maslahah itu seperti ini contohnya. Ketika teman-teman berbisnis, jangan lupa teman-teman itu selalu mengedepankan nilai-nilai lingkungan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman kudu akan bakal jadi pengusaha sukses semua gitu ya. Jadi misalnya pengusaha tahu yang sukses gitu ya. Kebanyakan kan orang-orang jual tahu, yang jual yang produksi tahu yang sukses itu kan dia mengalirkan limbah tahunya ke sungai, alhasil terjadi pencemaran gitu kan. Yang itu menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Nah, ini tidak sejalan dengan bisnis syariah. Bahwasanya kalau bisnis syariah itu harus mengedepankan namanya prinsip maslahah. Nah, selain itu, selain prinsip maslahah di dalam bisnis syariah, kita dituntut untuk dapat meningkatkan prinsip keadilan, di mana jangan sampai teman-teman berbohong. Kalau teman-teman berbohong di dalam berbisnis kalian, itu akan merusak citra bisnis kalian karena teman-teman nggak adil dan bakal memurkai Allah dan bakal merusak prinsip pertamanya, yaitu prinsip tauhid. Itulah yang teman-teman harus tekankan ketika teman-teman ingin berbisnis. Jangan lupa selalu tekankan 3 hal ini, yaitu prinsip tauhid, prinsip maslahah, dan juga prinsip keadilan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin yang teman-teman mungkin bisa tambahkan di dalam buku kalian atau dalam otak kalian. Di dalam Islam, di dalam ekonomi dan bisnis syariah, itu sangat diharamkan berbagai hal ini. Yang pasti itu riba. Nah, mungkin teman-teman bakalan tahu lebih jauh setelah ini apa sih itu riba gitu ya. Yang kedua adalah ikhtikar. Ikhtikar itu adalah teman-teman itu seperti menimbun. Jadi ketika teman-teman menimbun suatu barang dan teman-teman perjualbelikan dikala orang-orang itu butuh dan teman-teman jual dengan harga yang jauh, itu masuknya ikhtikar. Contohnya apa Mas Haidar? Contohnya semisal tahun 2020 kemarin. Di 2020 masa pandemi, orang-orang butuh namanya masker kalau nggak salah ya. Banyak orang-orang yang melakukan ikhtikar atau menimbun
masker. Alhasil ketika orang-orang butuh, masker yang udah ditimbun itu dijual dengan harga yang selangit dengan mendapatkan keuntungan yang lebih. Memang pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi apa, dia nggak mendapatkan kebarokahan gitu. Jadi di Islam itu tidak mementingkan seberapa teman-teman mendapatkan kuantitas yang banyak, tapi di Islam itu menekankan seberapa teman-teman mendapatkan kebarokahan yang banyak gitu. Jadi jangan harap teman-teman kalau teman-teman udah banyak mendapatkan keuntungan, jangan anggap teman-teman bisa mendapatkan kebarokahan kalau hal itu diawali dengan hal-hal yang notabene diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ada namanya ihtisnas, itu menimbun uang terlalu banyak gitu tanpa didistribusikan. Kayak tadi itu ya. Terus ada namanya bai' najasi. Nah, bai' najasi itu seringkali terjadi di lelang. Nah, semisal nih kalau di lelang ada namanya satu motor gitu ya. Motor ini dijual harga awalnya semisal 12 juta. Nah, kadangkala pemilik lelang sama beberapa oknum, dia itu membuat suatu namanya kong kali kong, agar nantinya harga barang ini bisa terjual lebih dari harga yang dia inginkan. Semisal harga bukaannya 12 juta. Dari pemilik lelang pinginnya harga ini motor ini dijual 25 juta rupiah minimalnya aslinya gitu ya. Alhasil terjadilah yang namanya kong kali kong. Ada orang yang tiba-tiba dia itu menjadi pembeli gitu, dan dia pinginnya harganya 24 juta gitu ya, biar orang lain milihnya 25 juta atau 26 juta. Nah, karena ada hal-hal seperti itu, alhasil ada orang yang beli 26 juta. Nah, itu yang namanya bai' najasi. Nah, seperti itu ada namanya talaqi rukban. Talaqi rukban itu gampangannya mencegat. Jadi semisal teman-teman nih sebagai petani sudah panen, teman-teman pingin menjual padi kalian ke kota gitu, tiba-tiba teman-teman dihadang oleh sekelompok oknum gitu, yang oknum itu menyuruh teman-teman harus menjual barangnya di dia gitu. Nah, itu yang namanya talaqi rukban, di mana mencegat orang untuk menjual ke kota, itu nggak boleh. Terus ada namanya maisir. Maisir itu adalah perjudian. Nah, ini yang sangat diharamkan gitu ya. Atau teman-teman kalau zaman sekarang tuh main slot gitu, itu nggak dibolehkan gitu ya teman-teman sekalian. Terus ada namanya goror. Goror itu nggak jelas. Jadi teman-teman di dalam Islam itu sangat ditekankan bahwasanya teman-teman itu harus menjual barangnya sejelas mungkin. Kalau teman-teman pengen menjual HP bekas iPhone kalian, itu jelaskan apa yang cacat, apa yang lemah di HP kalian sejelas mungkin. Tidak boleh ada yang ditutupi seperti itu. Terus ada namanya subhat. Di Islam itu sangat mengharamkan adanya teman-teman beraktivitas di ranah subhat, even di ranah perekonomian. Mungkin teman-teman udah tahu lah kalau anak-anak LDF subhat itu apa. Terus ada namanya tadlis. Tadlis itu seperti kayak berbohong kalau nggak salah ya. Terus ada namanya riswah. Riswah itu seringkali terjadi even di anak mahasiswa, even itu di dosen, even itu di pejabat, terjadinya namanya riswah atau suap gitu. Jadi kalau bisa teman-teman itu hindarilah yang namanya suap gitu. Nah, seringkali ini mungkin aku agak tekankan buat kalian, kadangkala yang namanya organisasi itu melambungkan yang namanya duit organisasi agar dari fakultas bisa memberikan yang lebih. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena itu nggak diperbolehkan dan itu bisa masuk ke suap gitu. Terus ada namanya batil, atau teman-teman menjual dengan barang haram atau barang curian. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini tinggal 20 menitan, kita akan agak sedikit cepet gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mengapa sih ekonomi Islam itu penting, Mas Haidar gitu ya. Nah, oke. Sekarang aku akan jelaskan mengapa ekonomi Islam itu penting. Nah, tapi sebelum aku ngomong, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab gitu ya, kenapa sih ekonomi Islam itu penting gitu ya. Mungkin dari Mas moderator bisa membantu aku untuk memilih anak gitu ya, yang bisa jadi bahan percobaan mengapa sih ekonomi Islam itu penting. Mungkin bisa saya pilih ya apa ya? Maftuh Zainal Lutfi nih. Bisa menjawab mungkin. Halo Mas Lutfi. Oke. Kayaknya nggak dijawaban ya. Oke, Oh, ada nih. mungkin ada sedikit kendala. Oke, aku lanjutkan ya. Oke, biar cepet juga. Nah, mengapa sih ekonomi Islam itu penting? Jadi teman-teman sekalian,
Kalau teman-teman tidak mengimplementasikan ekonomi Islam ataupun ekonomi Islam itu tidak dijalankan di suatu negara, maka terdapat yang namanya pemberlakuan bunga dari bank konvensional, di mana pengimplementasian bunga dari bank konvensional itu tidak menggunakan basis fixed rates gitu ya, atau bisa saja setoran kalian per tahun itu bakal dinaikkan ketika suku bunga itu naik gitu. Nah, ketika hal itu dijalankan, maka akan ada 3 konsekuensi. Yang pertama, bakal menuntut pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus meski telah mencapai titik jenuh. Nah, yang kedua adalah mendorong persaingan antara pemain ekonomi. Dan yang ketiga, memposisikan kesejahteraan pada segelintir minoritas dengan memajaki kaum mayoritas. Nah, ini sering terjadi di zaman sekarang. Kalau teman-teman tahu industri yang namanya industri pinjaman online ilegal, dia memainkan bunga yang sangat tidak masuk akal, dan itu menyerang kaum mayoritas. Kaum mayoritas itu apa? Yaitu para UMKM, para pengangguran, deadwood gitu, yang nggak punya pekerjaan. Nah, itulah yang diserang gitu. Sedangkan yang minoritas, yang dia punya kuasa, yang dia punya duit, dia bakal semakin kaya gitu. Nah, bedanya kalau Islam bedanya adalah ketika kita punya duit banyak, jangan lupa disebarkan, jangan lupa disedekahkan. Tapi kalau kita nggak mengaplikasikan ekonomi Islam, kalau kita punya duit, ada orang yang butuh, kita pinjamkan dan suruh kembalikan dengan dana yang jauh-jauh lebih banyak, dengan bunga yang jauh lebih keras gitu. Nah, inilah kalau teman-teman nggak mengaplikasikan yang namanya ekonomi Islam. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, di lain sisi, perlu teman-teman ketahui bahwasannya ekonomi Islam itu sangatlah membantu suatu negara. Contohnya Indonesia, di tahun sekitar 1998 dan juga tahun 2020 di masa resesi, ekonomi Indonesia itu selalu runtuh di masa krisis tersebut. Kalau teman-teman tahu, di masa pandemi kemarin, kita bisa mendapati yang namanya resesi ekonomi. Kuartal 2, Indonesia minus 5,32%. Kuartal 3 tahun 2020 minus 3,49%. Nah, itu kenapa Mas Haidar hafal datanya, karena sering kupakai lomba gitu ya. Jadi, nah makanya aku hafal gitu ya. Nah, kenapa dengan kondisi tersebut ekonomi syariah itu masih bisa tetap sustain di masa tersebut? Karena dia memiliki nilai satu yang itu tidak ada di ekonomi lain, yaitu namanya nilai filantropi ataupun nilai berbagi dengan sesama. Dengan adanya zakat, dengan adanya wakaf, dengan adanya sedekah, Indonesia masih bisa membangun dengan ekonomi syariah. Contohnya apa? Di masa tahun 2020, Indonesia itu terserang namanya resesi ekonomi. Banyak dana pemerintah APBN yang sebelumnya dibuat untuk anggaran pembangunan tiba-tiba di stop dan harus diarahkan kepada sektor kesehatan atau sektor UMKM yang gulung tikar. Namun di sana ekonomi Islam memiliki satu solusi agar nantinya program pemerintah ini tetap jalan. Pembangunan ekonomi tetap jalan, pembangunan infrastruktur tetap jalan, yaitu dengan apa? Dengan skema wakaf produktif. Jadi teman-teman sekalian, di zaman 2020 sampai sekarang, wakaf itu tidak hanya pada sektor-sektor seperti masjid, seperti sekolah, seperti kuburan gitu ya. Itu tidak hanya seperti itu. Di masa tahun 2020 ke atas, ekonomi Islam itu yang berbasis filantropi, apalagi berbasis wakaf, itu udah semakin menjorok lebih wakaf produktifnya, seperti pembangunan hotel syariah, pembangunan jalan tol, pembangunan gedung, pembangunan kota, pembangunan sektor infrastruktur yang itu produktif dan menghasilkan profit. Itulah yang mendasari mengapa banyak pembangunan ekonomi ini sekarang banyak disokong oleh wakaf, banyak disokong oleh instrumen ekonomi syariah seperti sukuk atau obligasi syariah dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau teman-teman ingin tahu apa sih itu namanya sukuk dan lain sebagainya, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, karena nggak mungkin cukup kalau aku jelaskan sekarang. Nah, di lain sisi, kenapa sih ekonomi syariah itu penting? Jadi perlu teman-teman ketahui, memang ada kalanya yang ngomong bahwasanya kalau kita ambil KPR ataupun hutang untuk membeli rumah secara syariah, maka jatuhnya akan lebih mahal. Karena kenapa? Karena dia memiliki tingkat fixed rates atau gampangannya tingkat pengembalian yang fix gitu. Misal teman-teman pingin beli KPR rumah yang harganya 500 juta jadi 700 juta, ya tetap akan 700 juta. Beda kalau teman-teman ambil di bank konvensional, dia bakal akan terus naik di setiap tahunnya ketika terdapat kenaikan suku bunga dari perbankan nasional atau dari BI. Makanya suku bunga di dalam perbankan non
Islam itu tidak fixed rates. Sehingga kalau teman-teman selalu mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi syariah terhadap di bank syariah, itu akan meminimalisir debitur dalam mengembalikan dana karena suku bunga yang melambung tinggi di setiap tahunnya. Jadi salah satu permasalahan ya, kenapa banyak apa ya kalau jelasin ya, banyak bank-bank konvensional yang bangkrut ya, apalagi bank-bank BPR itu ya, bank perkreditan rakyat yang bangkrut. Karena kenapa? Banyak debitur yang tidak mampu untuk mengembalikan dana yang udah diberikan oleh perbankan gitu. Beda lagi kalau bank syariah, semakin tahun semakin sustain. Bahkan kalau setauku BSI itu ya, BSI sebelum terkena serangan hacker yang kemarin, itu labanya salah satu yang tertinggi di Indonesia, padahal masih berumur 2 tahun. Karena dia memiliki potensi yang besar ketika diaplikasikan ke masyarakat dan customer-nya juga besar juga gitu. Nah, itulah yang namanya pentingnya ekonomi syariah gitu. Nah, sekarang karena udah tinggal sekitar 10 menitan, nanti aku akan jelaskan ya. Ini kalau pengharaman riba, jadi riba itu salah satu hal yang diharamkan. Jadi di dalam Islam itu terdapat 4 sesi ataupun 4 segmen bagaimana riba itu diharamkan. Pertama di Al-Baqarah 278. Jadi Allah mengharamkan bahwasanya Allah itu sudah mengharamkan adanya riba di nomor 1. Tapi secara santai gitu ya. Di nomor 2 di An-Nisa 160 sampai 161 di Islam itu mengajarkan bahwasanya orang-orang yang makan riba itu selayaknya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi selalu mengimplementasikan riba gitu. Nah, yang ketiga di Al-Imran 130 sampai 132. Nah, setauku di ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika kita pingin uang dan kita pingin gandakan uang tersebut, kita tidak boleh dengan cara ribawi atau kita menghutangi orang dan orang memberikan yang lebih atau memberikan ziyadah gitu ya. Nah, yang keempat, Allah itu mengharamkan riba secara mutlak di Al-Baqarah 278 sampai 280. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis implementasi riba gitu. Nah, ini mungkin cuma pengertian doang ya. Karena kita belum membahas mengenai bagaimana sih potensi ekonomi syariah di era disrupsi 5.0 ini gitu. Jadi riba itu ada 4 macam. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl adalah seperti ini teman-teman sekalian. Teman-teman sebagai pedagang A nih, pedagang A dia menjual beras A gitu ya. Tapi penjual B pingin tukeran dengan stroberi. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi anggapannya adalah riba fadl itu adalah tukar menukar barang dengan barang yang itu kualitasnya lebih rendah di bawahnya. Jadi anggapannya seperti ini. Teman-teman menukar beras satu yang itu masih basah dengan beras yang udah kering. Beras yang basah sama beras yang kering itu pasti memiliki nilai kilogram yang beda atau nilai berat yang beda. Nah, ketika terdapat pertukaran barang dengan nilai yang nggak sama dan ada gap di sana, itu masuk ke namanya riba fadl. Terus ada namanya riba qard. Riba qard itu yang sering kita temui, atau riba utang piutang. Jadi kalau teman-teman berhutang, semisal teman-teman berhutang 500.000 kepada teman-teman kalian, dan teman kalian ingin dikembalikan 700.000, 200.000-nya itu sudah termasuk riba qard namanya. Terus ada namanya ribayat. Nah, ribayat tuh gampangannya kalau aku jelasin tuh hampir seperti riba fadl, tapi aku agak nggak mungkin kalau dijelasin di sini karena bahasanya bakal terlalu ribet. Mungkin teman-teman bisa cari di beberapa referensi. Karena aku pun baca di berbagai referensi, itu pun kalau aku omongkan di sini di forum ini, teman-teman juga nggak bakalan takutnya gagal paham, dan aku takutnya teman-teman salah paham gitu ya. Nah, satu contohnya adalah ribayat gitu ya, selain ketiga hal ini. Nah, yang terakhir adalah riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini yang sering terjadi di berbagai kredit motor ataupun leasing. Jadi semisal nih teman-teman beroperasi sebagai leasing gitu ya, menjual namanya mobil Avanza sebesar 300 juta dari dealer. Nah, masalahnya ada orang yang ingin kredit dengan leasing kalian. Nah, masalahnya kalau teman-teman menggunakan leasing tersebut, maka akan ada tambahan sekitar 50-100 juta dengan pengembalian sekitar 3 tahun. Nah, 50-100 juta itu termasuk kepada riba nasi'ah. Gitu ya teman-teman sekalian. Itu mungkin buat tambahan saja gitu ya. Untuk biar teman-teman tahu bagaimana sih jenis-jenis riba di dalam perekonomian gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan perbankan syariah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, perbankan syariah itu terimplementasi akan 2 hal, yaitu antara maqasid syariah dan selalu menghindari yang haram. Dan kenapa sih
yang namanya perbankan syariah itu sangat harus diimplementasikan di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia saja, pemberi fatwa yang paling tertinggi yang harus diikuti oleh suatu negara, itu sudah menyatakan bahwasanya di poin ketiga, yaitu bermuamalah dengan lembaga konvensional. Teman-teman bisa baca di poin pertama. Maaf, ada kereta api karena rumahku itu dekat sama kereta api. Jadi poin pertamanya adalah MUI menjelaskan untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan dengan perhitungan bunga. Artinya apa teman-teman? Sebagai masyarakat, ketika di suatu wilayah tersebut udah ada lembaga keuangan syariah yang sudah komprehensif, yang udah bagus, teman-teman jangan lupa untuk bisa membuka rekening di bank syariah itu. Ini aku nggak bermaksud teman-teman, aku sebagai award di BSI teman-teman harus buka rekening BSI ya, enggak ya, aku bukan ininya BSI ya, bukan salesnya BSI. Tapi apa, di MUI aja udah jelaskan bahwasanya ketika di suatu wilayah saja terdapat kantor jaringan lembaga keuangan syariah yang udah komprehensif, yang udah bagus, teman-teman itu tidak diperbolehkan untuk dapat bertransaksi dengan bank yang itu masih mengimplementasikan bunga seperti itu. Nah, untuk wilayah yang belum ada kantor jaringan, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat ataupun hajat. Makanya ada kaidah kalau nggak salah di dalam usul fikih itu la doror wala diror gitu. Kita harus menolak yang namanya kemudorotan gitu. Tapi dengan tingkat kita tuh harus menolak bahaya kan, makanya la doror wala diror. Sorry. Nah, inilah yang kita bahas bahwasanya kalau udah ada lembaga yang bagus, maka ikutilah gitu. Nah, pertanyaan sekarang gini, apakah perbankan syariah Indonesia itu udah bagus gitu ya? Kalau Mas Haidar katakan masih belum bagus seperti bank konvensional pada umumnya. Walaupun belum bagus, tapi masalahnya salah satu perbankan kita yaitu BSI udah masuk ke top 6 perbankan nasional gitu. Udah masuk ke top 10-nya, bahkan masuk ke top 6-nya gitu atau peringkat 6. Nah, sudah seharusnya even perbankan syariah ini masih belum maksimal, seyogyanya buat teman-teman, apalagi teman-teman yang beragama Islam, itu udah punya yang namanya akun-akun dari perbankan syariah ataupun akun rekening bank syariah. Even teman-teman masih menggunakan perbankan konvensional, itu masih nggak apa-apa. Tapi jangan lupa teman-teman membuka rekening bank syariah, karena itu insya Allah bakal kita gunakan sampai nanti kita mati. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini yang mungkin teman-teman buat paham gitu ya. Nah, aku mau tanya teman-teman sekalian, di sini ada nggak yang menganggap bahwasanya perbankan syariah dan perbankan konvensional itu sama? Ada yang masih menganggap nggak? Mungkin bisa raise hand gitu, ataupun bisa on mic gitu. Masih ada yang menganggap nggak di sini? Oke, ini kayaknya masih ini semua ya. Semoga teman-teman tidak menganggap perbankan konven sama syariah itu sama. Jadi teman-teman sekalian, yang mendasari apa sih yang berbeda dari perbankan konvensional sama perbankan syariah adalah, jadi kalau di sektor perbankan, duit yang kalian tanam itu tidak hanya dipendam dalam perbankan saja, tapi duit itu bakal diputar untuk mendanai investasi, untuk memberikan pembiayaan yang itu bakal menguntungkan pihak perbankan dari dana yang kalian simpan di dalam perbankan. Nah, masalahnya perbankan yang konvensional, dia itu menginvestasikan kepada sektor-sektor yang halal maupun yang non-halal. Alhasil, keuntungan yang diberikan oleh pihak yang dibiayai kepada pihak perbankan, itu pasti ada namanya duit-duit yang subhat. Beda lagi kalau perbankan yang syariah, misal BSI ataupun muamalat, duit kalian yang masuk ke dalam perbankan itu bakal diinvestasikan perbankan kepada sektor-sektor yang itu sejalan dengan nilai-nilai syariah ataupun masih dalam kategori halal. Alhasil, ketika dalam pembiayaan tersebut terdapat keuntungan, maka akan kembali ke bank itu dan akan menimbulkan masalah. Karena apa? Keuntungan itu bakal disebarkan kepada zakat, terus kepada wakaf dan lain sebagainya. Dan pastinya seluruh produk dan layanan perbankan syariah itu selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Nah, itu yang membedakan buat teman-teman sekalian. Ini yang mungkin buat teman-teman yang masih menganggap perbankan konvensional sama perbankan syariah itu sama ya. Nah, ini mungkin tinggal 5 menitan lagi, kita langsung lanjut aja. Nah, bagaimana sih strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi sesuai prinsip ekonomi Islam?
Jadi yang sebagaimana aku omongin bahwasannya semenjak periode Pak Jokowi yang periode kedua di tahun 2019 sampai 2024 itu namanya terjadi kenaikan signifikansi pergerakan ekonomi syariah Indonesia. Karena teman-teman tahu bahwasanya wakil presiden kita yaitu Yai Ma'ruf Amin, beliau adalah sebelum jadi wakil menteri, dia adalah orang MUI yang sangat concern di bidang ekonomi syariah. Makanya dibuat KNEKS ataupun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dibuatlah BSI, dibuatlah BI yang suruh buat program bank syariah dan lain sebagainya, ada FOSE, ada OJK dan lain sebagainya yang lebih matang terkait ekonomi syariah. Nah, dan di lain sisi, di masanya Pak Jokowi, karena ekonomi syariah semakin membaik, maka terdapat berbagai program yang dicanangkan bagaimana sih namanya ekonomi syariah ini bisa semakin membaik dan bisa memberikan impact yang bagus di masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana ekonomi syariah itu bisa semakin membaik atau semakin bagus untuk bisa memberikan masalah ke masyarakat adalah yang pasti dengan filantropi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya potensi zakat Indonesia itu mencapai 400 triliun di tahun 2023. Dana zakat dari masyarakat itu 400 triliun potensinya. Kalau masyarakat itu bisa mengimplementasikan secara penuh zakat, dapat dihimpun sekitar 400 triliun. Tapi masalahnya dana penghimpunannya nggak sampai 23 triliun secara realnya gitu. Nah ini kan masih ada gap gitu kan. Kalau misalnya 400 triliun bisa didapatkan oleh pemerintah, oleh lembaga filantropi, dan disebarkan secara maksimal, itu insya Allah bakal meningkatkan sektor ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dan inilah yang aku anggap bahwasanya potensi filantropi itu sangat besar ketika diimplementasikan. Sama halnya seperti potensi dari wakaf produktif. Kalau teman-teman tahu, wakaf produktif dari uang, potensinya itu mencapai 180 triliun. Kalau orang-orang itu maksimal dalam berwakaf gitu. Tapi di tahun 2022 angka realnya aja nggak sampai 1 triliun. Nah inilah yang harus jadi PR buat kita, bagaimana bisa mengembangkan sektor zakat, sektor wakaf untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan aku tekankan, kalau teman-teman menanamkan nilai filantropi di lomba apapun, entah yang bentuknya esai ataupun KTI bahkan, itu seringkali mendapatkan nilai plus dari Dewan Juri. Dan itu udah aku tekankan. Aku udah sering lah membuat paper yang terkait dengan filantropi. Even itu lombanya terkait ekonomi Islam atau terkait yang konvensional, selalu mendapatkan applause gitu. Karena dia memiliki potensi yang besar. Nah sebagai mahasiswa, entah teman-teman yang dari pertanian kan nggak ada masalahnya ya kalau teman-teman bisa mengembangkan filantropi, malah jauh lebih bagus gitu. Bukan ranahnya, tapi bisa mengembangkan sektor filantropi, karena filantropi ini memiliki potensi yang besar di masyarakat ketika diimplementasikan, bisa mengurangi kemiskinan, bahkan membangun sektor infrastruktur dengan dana wakaf itu sendiri. Nah selain itu, ada namanya industri keuangan syariah. Jadi perlu teman-teman ketahui, yang namanya lembaga filantropi itu awal mula dari lembaga keuangan syariah. Ketika keuangan syariah ini semakin membaik ke depannya, pastinya penghimpunan dana filantropi itu bakal semakin membagus. Zakat akan semakin menaik, wakaf akan semakin menaik, dan pasti mengurangi kemiskinan dan akan meningkatkan sektor infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan di lain sisi, ini yang paling penting sekalian. Ini yang paling sering mungkin menjadi kontradiktif gitu ya. Mungkin kalau filantropi mungkin nggak ada yang jadi haters ya. Kecuali pas masanya ACT, yang ACT itu suatu lembaga filantropi yang dia itu nilep atau mengambil dana filantropinya untuk kebutuhan petingginya. Nah ini yang mungkin kala itu banyak hatersnya ya terkait filantropi itu. Tapi kalau industri halal hingga saat ini masih sering kali terjadi kontradiktif. Masalah wisata halal, masalah kosmetik halal, masalah fashion halal dan sebagainya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwasanya industri halal itu memiliki potensi yang sangat besar. Karena apa? Kalau teman-teman tahu, Indonesia adalah negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia. Kalau datanya dari RISCC atau pokoknya itu salah satu lembaga dunia yang menghimpun jumlah umat muslim di dunia, menyatakan jumlah umat muslim Indonesia itu mencapai 273,55 juta jiwa. Sangat besar sekali konsumen Islam di Indonesia, konsumen industri halal di Indonesia. Tapi perlu teman-teman ketahui, kenapa kok industri halal ini masih belum bisa berkembang di Indonesia? Karena kebanyakan produk-produk industri halal yang ada di Indonesia itu kebanyakan dari luar negeri. Makanya Indonesia itu dianggap bukan produsen, tapi konsumen terbesar industri halal.
Nah, sudah seharusnya sebagai generasi muda ini kita bisa mengembangkan produk-produk industri halal agar nantinya produk tersebut itu bisa dipasarkan kepada berbagai masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Karena jumlah muslim di Indonesia hanya mencapai 87%. 273,55 juta orang itu adalah muslim. Ketika teman-teman bisa membuat produk, even semisal produk pertanian yang berbasis syariah, berbasis kehalalan, itu pasti memiliki nilai value yang lebih. Jadi kalau teman-teman tahu mengapa kok banyak restoran yang udah memiliki sertifikasi halal, dia memiliki customer yang lebih daripada dia yang tidak mempunyai sertifikasi halal, karena sertifikasi halal ataupun industri halal itu memiliki potensi yang lebih di mata masyarakat. Kalau dia udah halal, maka dia memiliki nilai lebih. Orang-orang jauh lebih aman. Makanya aku tekankan nih sebagai mahasiswa, entah yang dari pertanian, yang dari ekonomi, yang dari budaya, yang entah yang dari teknik, cobalah teman-teman buat produk yang itu sejalan dengan nilai-nilai syariah, yang sejalan dengan nilai-nilai industri syariah. Karena dia itu memiliki potensi besar ketika teman-teman jual di masyarakat. Dan ketika teman-teman bisa mengembangkan industri halal secara maksimal, itu insya Allah bakal bisa memberikan impact kepada pergerakan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin aku udah hampir 45 menit lebih, sampai 50 menitan. Semoga apa yang aku berikan bisa membuka wawasan kalian terkait apa sih itu ekonomi syariah, apa sih itu bisnis syariah, apa sih itu perbankan syariah, apa sih yang membedakan perbankan konven sama syariah, dan apa sih yang membedakan antara ekonomi konven sama ekonomi syariah, dan pastinya apa sih potensi besar sebagai mahasiswa ketika kita bisa mengimplementasikan ekonomi syariah itu semaksimal mungkin di kemudian hari. Nah, ini mungkin kalau dari aku sekian ya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku kembalikan ke moderator. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik disampaikan oleh pemateri kita. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Kak Haidar. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak sabar nih ingin bertanya-tanya kepada Kak Haidar. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Dari Kak Haidar, untuk sesi diskusinya ini mau dijawab langsung atau ditembak dulu, Kak? Langsung dijawab aja. Oke, baik. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil namanya dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Wah, sudah ada yang raise ini, Kak. Mungkin kepada Kak Dirga, dipersilakan untuk unmic dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dirga Gulbah dari LDF BPI, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya ingin bertanya sama Kak Haidar, tadi sudah menjelaskan materi yang sangat Masya Allah. Nah, di sini Dirga mengambil di bagian kakak tadi menjelaskan bahwa di zaman Abasyah kalau tidak salah ketika filantropi itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, yang mana artinya itu orang-orang itu sudah mampu semua ataupun sudah bisa dikatakan ya sudah mampu semua. Kemudian bagaimana ketika orang-orang itu sudah rajin berfilantropi, berzakat, infak, dan sedekah, akan tetapi suatu lembaga yang menampung pendanaan tersebut menyelewengkan dana tersebut. Khususnya itu adalah sebuah lembaga pemerintahan di suatu negara. Nah, kemudian dua pertanyaan nggak apa-apa ya, Kak? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Kakak, apakah HTM dalam mengikuti perlombaan ataupun misalnya perlombaan poster Islami ataupun terkait perlombaan Islami, nah sedangkan itu memiliki HTM, akan tetapi HTM-nya nanti digunakan untuk hadiah ataupun dalam kegiatan perlombaan tersebut. Nah, bagaimana? Apakah HTM tersebut termasuk ke dalam riba atau bagaimana, Kak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Aku langsung jawab aja. Namanya Mas Dirga ya? Iya.
Oke, terima kasih Mas Dirga atas pertanyaannya dari Unsri ya. Semoga nanti aku bisa main cepet-cepet ke Palembang ya, ke Unsri karena aku tuh belum pernah lomba di Unsri. Kalau Win Palembang udah pernah, tapi kalau Unsri belum pernah. Semoga aku bisa ke sana ya ke depannya. Oke, aku izin jawab Mas Dirga terkait yang namanya filantropi terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui di zamannya Bani Abbasiyah, apalagi di masanya Umar bin Abdul Aziz, itu terjadi yang namanya pergerakan filantropi yang sangat meningkat. Karena pergerakan filantropi itu semakin meningkat, orang-orang rajin dalam berzakat, orang-orang rajin dalam bersedekah, orang-orang rajin dalam berwakaf, dan lembaga filantropinya itu amanah, dan lembaga filantropinya itu dia menyebarkan dananya sangat amanah dengan distribusinya secara total. Ada satu waktu, yaitu tidak ada orang satupun di wilayah tersebut itu yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Nggak ada orang yang miskin lagi karena dana zakat tersebut. Tapi masalahnya ini sangat kontradiktif ya. Mungkin kalau teman-teman tahu di tahun 2021 itu ada namanya kasus ACT, yaitu aksi cepat tanggap. Aku cukup kaget karena itu lembaga filantropi yang mungkin aku sudah suka dari dulu, udah punya kegiatan-kegiatan amal gitu ya, bantu Palestina dan lain sebagainya. Tapi masalahnya petingginya itu mencomot duit gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu dana Boeing, jadi kejadian kalau teman-teman ingat kejadian Boeing crash atau kecelakaan pesawatnya Lion, Boeing 737 Max, Boeing itu menyerahkan dana 35 miliar sebagai dana bela sungkawa kepada keluarga yang udah wafat, kepada ACT. Itu diambil sama ACT gitu. Nah, ini nggak ACT doang ya. Saya itu kalau nggak salah itu pernah kejadian di Basnas, lembaga pemerintah Basnas itu mengambil dana sekitar 100 miliar dari dana dana zakat di daerah Jambi. Jadi bukan Basnas nasional ya, tapi Basnas provinsi. Yaitu Jambi kalau nggak salah ya. Semoga teman-teman bisa lebih tahu ya dan bisa merevisi kalau aku salah. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama, karena banyak SDM di lembaga filantropi itu yang nggak paham terkait ekonomi syariah. Jadi perlu teman-teman ketahui, salah satu permasalahan mendasar mengapa kok banyak dana-dana filantropi yang diselewengkan, karena tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu masih rendah, Derga ya namanya ya, dari Unsri. Jadi kalau teman-teman tahu, indeks literasi ekonomi syariah itu hanya mencapai 23,3% di tahun 2023 ini. Indeks literasi keuangan syariah itu hanya mencapai 9,14%. Yang itu menandakan bahwasanya event kita negara muslim terbesar, jumlahnya besar, tidak diimbangi dengan kualitas manusianya. Makanya banyak gak heran orang-orang di dalamnya itu masih banyak yang mencomot dana-dana filantropi, termasuk dana-dana zakat gitu. Nah, harapannya nih sebagai teman-teman nih syariah yang leader ya, kalau aku anggap, karena teman-teman adalah dari lembaga dakwah fakultas ya kebanyakan ya, dari lembaga-lembaga Islam di universitas teman-teman. Jadi aku anggapnya syariah yang leadernya anak muda yang berbasis syariah gitu. Ini harus buat teman-teman jadi wanti-wanti. Jangan sampai teman-teman mengkorupsi dananya orang gitu ya. Bukan dana zakat aja, dana pemerintahan. Misal teman-teman masuk ke dalam pemerintahan, kalau teman-teman masuk ke dana sekolah jangan sampai menyuap dan lain sebagainya. Nah, itulah yang aku tekankan. Jadi mengapa kok masih banyak penyelewengan dana di lembaga filantropi adalah dari SDM-nya memang masih jelek gitu. Karena apa? Orang-orang dulu itu nggak tahu ekonomi syariah itu seperti apa. Taunya cuma zakat sama wakaf doang. Itu pun cuma tahu pengertian doang. Implementasinya dia nggak tahu gitu. Makanya nggak heran sih. Ini mungkin aku buka-bukaan saja. Kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam perbankan syariah, dia itu lulusannya bukan lulusan dari orang-orang ekonomi syariah, tapi kebanyakan ekonomi konven ataupun dari malah dari non ekonomi yang dia nggak paham ekonomi syariah. Jadilah itulah yang mendasari. Jadi salah satu penelitian yang aku baca, mengapa banyak dana-dana yang belum didistribusikan secara maksimal ataupun banyak korupsi di lembaga filantropi, karena dari SDM-nya aja itu masih kurang baik. Nah, ini ya mungkin buat tambahan buat Mas Derga dan teman-teman sekalian. Nah, yang kedua adalah tadi masalah lomba ya Mas Derga. Mas Derga tadi ya. Ini aku izin share screen ya. Aku izin share screen teman-teman ya. Ini mungkin pertanyaan yang cukup unik ya buat teman-teman sekalian. Jadi
kadangkala kita kan ikut lomba ya, bukan lomba poster doang, lomba KTI, lomba esai, lomba debat, lomba olimpiade. Kita harus membayar yang namanya biaya pendaftaran. Misalnya biaya pendaftarannya 100.000. 100.000. Anggap aja semisal gini, yang daftar LKTI-nya 100.000, di mana yang daftar itu 40 orang. 40 orang. Maka panitia tersebut akan mendapatkan 4 juta gitu. Nah, dari sini panitia mengambil dana hadiah semisal 2 juta, 1 juta, sama 500.000. Nah, ini ya teman-teman, semisal ya, juara satunya dapat 2 juta, juara 2-nya dapat 1 juta, juara 3-nya dapat 500.000. Kalau kayak gini, kira-kira boleh nggak kalau menurut kalian? Aku open question aja buat kalian. Kalau ataupun Mas Dirga mau jawab, ini boleh nggak kalau menurutnya Mas Dirga? Sebelum aku jawab secara detail. Halo, satu. Kalau menurut Dirga, aku belum bisa memutuskan, Mbak. Oke. Oke, nggak apa ya, santai aja. Aku izin jawab aja ya. Jadi kalau teman-teman, misalnya jadi panitia ya, ada pendaftaran lomba, duit pendaftaran 100.000, yang daftar 40 tim, akan dapat 4 juta total keuntungannya. Dari keuntungan penjualan tiket tersebut, penjualan tiket pendaftaran tersebut, 2 jutanya untuk yang juara 1, 1 jutanya untuk yang juara 2, yang 500.000-nya itu untuk juara 3, itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Jadi kalau teman-teman mengambil dana hadiah dari dana biaya pendaftaran, itu akan masuk ke dalam yang namanya gambling atau yang namanya judi, yang mana judi itu sangat diharamkan dalam Islam. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau teman-teman tahu di masanya Pak Soeharto itu juga ada sih namanya apa gitu. Pokoknya teman-teman harus beli tiketnya, terus kalau beruntung maka akan dapat hadiah. Nah, itu nggak diperbolehkan. Jadi ingat teman-teman, kalau teman-teman ikut lomba, bukan yang ikut lomba nggak masalah sih. Yang salah itu yang panitianya. Kalau teman-teman sebagai panitia mengambil dana hadiah dari uang pendaftaran, itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Nah, bagaimana caranya, Mas? Aku pengen buat lomba nih, tapi masalahnya duit dari kepanitiaan masih dikit nih. Nah, itu kan salah satu permasalahan ya bagi berbagai lembaga gitu. Caranya adalah yang pertama, teman-teman bisa mengambil dana hadiah dari sponsor. Nah, bagaimana caranya ya? Cari aja, sebagai mahasiswa harus bisa pintar-pintar cari sponsor. Mas Zaiter, aku sulit nih cari pendanaan dari sponsor. Nah, cara yang kedua adalah dengan teman-teman itu bisa meminjam atau menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Mungkin dari dana ketua pelaksananya atau dana dari wakil ketua pelaksananya diambil 4 juta. Nah, 4 juta ini dibagi tuh untuk dana hadiah. 2 jutanya untuk juara 1, juara 1-nya untuk juara 2-nya, 500.000-nya untuk juara 3. Atau semisal gini, ketua pelaksananya nggak punya duit gitu. Nah, coba kalian tuh ambil duit dari kepanitiaannya. Semisal kepanitiaannya ada 50 orang, per orang ditarik semisal 500 ditarik sekitar 100.000 lah anggapannya gitu kan. 100.000 kalikan 50 udah berapa tuh? Udah 5 juta kan. Nah, itu masih nggak apa-apa. Jadi yang nggak diperbolehkan dalam Islam adalah ketika teman-teman menjadi panitia dan duit tersebut itu langsung digunakan untuk membuat hadiah. Jadi kalau semisal ya, ini uang biaya pendaftaran yang itu full dari pendaftaran aja, dan itu langsung dibuat hadiah, itu nggak boleh, karena dia itu akan langsung masuk ke gambling atau ke perjudian. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan dana hadiah itu dari sponsor, itu malah jauh lebih aman dan tidak ada gambling di dalamnya, dan itu pure hadiah. Atau semisal teman-teman boleh tuh bukan mengakali ya, mencari jalan tengahnya. Teman-teman bisa menggunakan dananya dari ketua pelaksana atau dari wakil ketua pelaksana, dan itu semisal 4 juta tuh, 4 jutanya itu dibuat untuk hadiah, yang itu didapat dari dana panitia ataupun ketua pelaksana. Nah, Mas Zaiter, ini kan duitnya dibuat hadiah tuh. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Mengembalikannya dengan apa? Dengan dana dari pendaftaran lomba tersebut. Jadi uang yang udah dari lomba tersebut dikembalikan kepada ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sama peserta.
Sampai sini Derga paham atau miskom nih? Aku takutnya kalau teman-teman miskom sih, gitu. Gimana Derga? Jadi kurang lebih seperti ini ya Kak. Menggunakan dana panitia terlebih dahulu, misalnya 4 juta tadi, kemudian dana pendaftaran tadi digunakan untuk menutupi dana untuk dari panitianya sendiri ya Kak. Betul banget, betul banget. Yang nggak diperbolehkan tuh intinya ketika duit pendaftaran itu langsung di forward untuk biaya di forward untuk biaya hadiah. Itu yang nggak diperbolehkan. Oh, jadi kalau ditutupi dulu, kemudian dana pendaftaran tadi digunakan untuk menutupi yang untuk wanita tadi diperbolehkan seperti itu ya Kak? Boleh. Karena itu jatuhnya kan bukan judi kan. Kalau di forward langsung untuk hadiah, anggapannya adalah orang-orang yang ikut lomba itu anggapannya seperti ikut judi, karena dia kayak membayar tiket slot gitu. Gitu. Paham sampai sini? Oh, paham. Terima kasih Kak. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan tambahan mungkin dari teman-teman? Jadi kita ada keterbatasan waktu, nggak mau dilanjut atau di stop ini? Boleh? Sambil menunggu maghrib juga. Gimana Kak? Boleh, silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum maghrib juga. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir kepada Saudari Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Rizky atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Dan terima kasih Kak Haidar atas materi yang sangat bagus sekali. Materi ekonomi Islam yang sangat kompleks ini kan kita nggak bisa, saya sendiri itu sepertinya agak susah dalam menerapkannya karena kadang ada beberapa hal yang belum saya pahami secara maksimal dan secara menyeluruh. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sebagai mahasiswa, langkah pertama dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi di Indonesia ini sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, dan bagaimana menurut Kakak jika ternyata ada hal yang kita udah terlanjur terlibat dalam riba maupun kegiatan yang ekonomi yang salah. Menurut Kakak cara seperti apa yang bikin kita yakin untuk bisa keluar dari dosa tersebut? Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Ini cukup bagus dan juga sedikit menampar juga buat aku karena aku anak ekonomi syariah yang mana masih belum maksimal dalam menjalankan nilai-nilai ekonomi syariah di dalamnya. Jujur, kalau bisa aku katakan sebagai manusia, bukan aku doang ya, pasti teman-teman juga sebuah manusia. Manusia itu tidak luput akan hal yang namanya dosa gitu. Kita bukan nabi yang maksum, kita bukan malaikat yang dia bebas dosa. Kita juga bukan Tuhan, kita adalah manusia yang pasti akan punya dosa. Even itu wali, even itu ustadz, even itu yai, pasti juga memiliki dosa. Nah, bagaimana nih sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah dengan cara minimal untuk bisa membantu perekonomian nasional. Jadi gini, Mbak Dian, saranku adalah yang pertama, coba Mbak Dian itu selalu aktif dalam kegiatan filantropi, entah dari berzakat, berwakaf, ataupun bersedekah. Syukur-syukur kalau nanti di masjid itu selalu Mbak Dian tuh memberikan amalnya kepada pihak masjid. Kalau Mbak Dian melihat orang-orang yang miskin, Mbak Dian langsung beri makan, beri uang atau beri apapun yang itu buat orang senang. Ataupun yang paling dekat aja deh dengan keluarga. Semisal Mbak Dian udah punya penghasilan, udah punya duit dari duit lomba ataupun duit dari apapun itu yang dihasilkan dari Mbak Dian sendiri dengan cara yang halal, itu coba berikan kepada kedua orang Mbak Dian ataupun dengan kepada orang yang dekat Mbak Dian, semisal teman-teman Mbak Dian ataupun dengan adik-adik ataupun ya pokoknya keluarga dekat, misal ditraktir McD, ditraktir KFC, yang itu membuat orang-orang sekitar senang gitu. Karena yang namanya implementasi ekonomi syariah itu nggak harus dengan langsung yang menyeluruh, yang langsung besar, itu nggak harus. Cukup dengan melakukan hal-hal kecil, semisal mentraktir orang aja, itu udah masuk kepada implementasi ekonomi syariah. Apalagi kalau teman-teman berwakaf produktif untuk wakaf pembangunan
Universitas Brawijaya 4 di mana di Kabupaten Malang. Nah, itu kan besar kan. Kan kalau mahasiswa kan duitnya masih kecil tuh. Coba kalau sebagai mahasiswa implementasikan tuh nilai-nilai filantropi yang kecil. Misal mentraktir teman itu udah termasuk filantropi. Membantu orang yang kesusahan di jalan itu udah termasuk filantropi. Seperti itu kalau kataku Mbak Dian ya. Nah terus yang ini, sebagai mahasiswa apalagi seorang muslim pasti juga melakukan dosa gitu kan ya. Kita juga pasti pernah melakukan yang namanya dosa riba, pernah melakukan dosa yang namanya berbohong, goror, pernah melakukan riswah secara tidak langsung, dan melakukan apapun yang itu tidak sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Nah bagaimana Mas Haidar menanggapi hal tersebut? Jujur kalau dari aku juga pernah melakukan hal itu. Even aku udah anak ekonomi syariah pun aku pernah melakukan hal itu kalau masanya aku sedang imanku nggak kuat. Masanya aku, kalau gampangannya kalau dalam Islam itu bahasanya adalah futur atau imanku nggak kuat. Nah bagaimana aku bisa uh, menghapus ya, bukan menghapus, kalau menghapus itu kan urusannya Allah ya, menghapus dosa. Bagaimana aku kayak menenteramkan hati atas kejadian yang udah kulakukan di masa lalu. Contohnya apa? Dulu aku tuh pernah nyontek di suatu kegiatan yang mana itu menguntungkan buat aku kalau aku nyontek itu. Padahal kan nyontek nggak boleh kan. Alhasil apa? Duit yang aku dapatkan dari hasil contek tersebut, aku kembalikan ke lembaga filantropi. Semisal nih, aku ikut suatu kegiatan di mana kalau aku ikut kegiatan tersebut akan ada ujian dulu. Kalau aku berhasil maka aku dapat 1 juta. Tapi saat ujian tersebut aku nyontek dan aku hasil mendapatkan 1 juta tersebut. Maka duit 1 juta tersebut aku kembalikan kepada lembaga filantropi. Jadi kalau Mbak Dian semisal pernah melakukan kecurangan sebelum-sebelumnya, itu Mbak Dian semisal dapat duit dari hal tersebut, mungkin Mbak Dian bisa kembalikan. Even itu nggak dikembalikan secara menyeluruh, itu nggak apa-apa. Mungkin cuma 10%-nya, 20%-nya, 50%-nya, itu nggak apa-apa. Gitu. Nggak maksimal pun nggak apa-apa gitu. Nah yang kedua adalah mungkin Mas aku nggak mungkin deh kalau ngembaliin duit dari hasil tersebut. Misal Mbak Dian pernah melakukan riba gitu ya. Misal ribanya sampai 50 juta kan. Itu kan cukup besar kan. Kalau dikembalikan ya cukup mengais hati dan dompet gitu ya. Nah saranku itu coba Mbak Dian tuh selalu bertobat ya, bertobat, tidak pingin mengulanginya lagi, dan syukur-syukur tuh kalau bisa umroh gitu ya, atau selalu bersedekah. Jadi salah satu cara untuk bisa menghilangkan dosa riba atau menghilangkan dosa-dosa yang itu ada kaitannya dengan ekonomi Islam adalah yang pertama itu teman-teman bisa berzakat ataupun selalu bersedekah, ataupun teman-teman kalau punya duit itu bisa umroh gitu. Gitu kalau kataku ya. Dan kita nggak tahu dosa itu bisa dihapuskan apa enggak, karena yang bisa menghapus itu adalah Allah gitu. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Seperti itu. Intinya pokoknya udah bertobat itu udah bagus gitu. Even kalian udah melakukan hal yang buruk di masa lalu, tapi teman-teman nggak bertobat, itu yang malah jadi masalah. Tapi kalau teman-teman udah melakukan hal yang kejelekan di masa lalu, tapi teman-teman udah bertobat, itu insya Allah udah suka lah. Apalagi kalau udah melakukan tobat-tobat yang lebih nasuha, yang lebih bagus. Seperti itu Mbak Dian. Gimana? Ada tanggapan mungkin? Halo, Mbak Dian? Oke, sama-sama. Semoga membantu ya. Oke, langsung aja ini mungkin aku kembalikan ke moderator. Apakah moderatornya masih ada di ruangan? Atau panitia? Kayaknya moderatornya hilang ya. Oke.
Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang antusias bertanya dan juga mohon maaf bagi yang belum berkesempatan. Mungkin sebelum saya tutup dari Kak Haidar, apakah ada closing statement? Oke, kalau closing statement-nya mungkin karena kita udah maghrib, aku percepat aja ya. Jadi kalau aku tekankan bahwasanya ekonomi syariah itu memiliki potensi besar di Indonesia. Namun masalahnya implementasi dari ekonomi syariah ini masih belum maksimal. Jangan sampai potensi ekonomi syariah yang besar di Indonesia ini hanya menjadi cerita belaka buat anak cucu kita bahwasanya itu hanya sebatas potensi. Tapi buatlah nanti teman-teman sebagai syariah yang leader, calon syariah yang leader di masa depan, itu buatlah potensi ekonomi syariah yang besar ini bisa terimplementasi secara langsung ke masyarakat. Dan itu bisa memberikan impact yang positif dan bisa memberikan hal yang positif buat anak cucu kita nanti, dan itu bisa menjadi cerita yang indah di masa depan nanti. Dan pastinya aku harap teman-teman bisa langsung terjun ke ranah ekonomi syariah. Even itu teman-teman dari latar program studi manapun, entah dari pertanian, dari teknik, dari sosial, dari pangan, dan sebagainya, itu bisa diarahkan ke semuanya ke ekonomi syariah. Karena sejatinya ekonomi syariah itu memberikan kemaslahatan dan memberikan kebermanfaatan. Sekian dari aku. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum menuju penutup nih Kak, ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat nih dari panitia kepada Kak Haidar. Mungkin kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, sesi dokumentasi untuk sertifikat akan saya ambil alih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kemudian sesi dokumentasi dari penyerahan sertifikat saya kembalikan kepada MC. Maaf kepada moderator. Baik, terima kasih panitia. Tak terasa kita sudah berada di penghujung sesi materi. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan juga sikap selama acara berlangsung. Semoga dengan penyampaian materi dan diskusi dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Terima kasih pemateri dan teman-teman atas partisipasinya. Saya Rizky Maulana, pamit undur diri. Syukron, wabillahi khair, wabarakatuh najah. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Rizky selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada sore hari ini, serta kepada narasumber yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Wildan. Waktu dan layar disilakan. Baik, marilah kita berdoa seraya mengangkatkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'affi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa lataya warhamni kama rabbani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.